السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. Di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan salat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jika kita memperhatikan doa ini, maka doa ini diawali dengan permohonan ilmu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan tayyiban, dan rezeki yang baik. Lalu yang terakhir adalah wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seseorang tidak mungkin akan mengetahui rezeki yang baik dan mana yang tidak baik kalau dia tidak menuntut ilmu. Juga dia tidak akan mengetahui mana amalan-amalan yang diterima dan amalan-amalan yang ditolak kalau dia tidak menuntut ilmu. Itu artinya bahwa ilmu adalah merupakan dasar kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang muslim di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadis kita pada pagi hari ini masih berkaitan tentang hadis yang kelima, yaitu ad-dinun nasihah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna an-nasihah. Kemudian kita juga menjelaskan nasihat yang pertama, yaitu an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang-orang untuk mengikhlaskan agama ini karena Allah. Kita memasuki yang kedua sekarang, yaitu an-nasihatu li kitabihi, nasihat kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Kata Syekh, fatakunu bil imani bihi. Bagaimana cara nasihat kepada Al-Quran, kepada kitabnya? Yaitu dengan cara mengimaninya, mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Quran ini adalah hak, tidak ada kebatilannya sama sekali. Dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir, semuanya adalah kalamullah, bukan kalam Muhammad. Huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir semuanya adalah hak. Kemudian wabitilawatihi, dan senantiasa membacanya, membaca Al-Quran. Dan ikhwani fid din, azakumullah, kita harus mengakui bahwa orang-orang kafir telah berhasil menjauhkan kita dari Al-Quran, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang tidak lagi cinta kepada Al-Quran, tidak lagi suka membaca Al-Quran. Mereka lebih suka membaca Facebook, membaca WhatsApp, membaca koran, membaca majalah, daripada membaca Al-Quran. Ini musibah yang sangat besar. Kaum muslimin ditimpa oleh kehinaan dan kelemahan seperti ini, itu tidak lain adalah karena mereka telah menjauhkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, Inna Allaha a'azzana bihadal Quran.
famata ibtaghaina al-izzata bighairihi adallana Allah. Sesungguhnya kita ini adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Karena bangsa Arab dahulu bangsa yang hidup yang sangat jahiliyah, sangat primitif. Namun setelah Allah mengutus kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat maju, bangsa yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun setelah generasi yang berpegang dengan Al-Qur'an dan berpegang dengan sunnah itu berlalu, maka datanglah generasi-generasi seperti kita ini yang menjauhkan Al-Qur'an dari kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada kita kelemahan, fitnah, kehinaan dan yang lain-lainnya. Kemudian wa tadabburi ayatih, dan mentadabburi ayat-ayatnya. Ikhwani fid din azakumullah, jika seseorang jarang sekali membaca Al-Qur'an, sedikit sekali membaca Al-Qur'an, bagaimana dia akan mentadabburi Al-Qur'an? Kalau membacanya saja sedikit, ya, kalau membacanya saja sedikit, bagaimana dia akan mentadabburi Al-Qur'an? Al-Qur'an agar bisa ditadabburi harus kita membacanya terus menerus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, yang artinya adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun. Coba lihat aja ya ikhwah, mubarak. Mubarak, al-barakah di dalam bahasa Arab itu artinya kebaikan yang banyak, yang terus menerus, tidak terputus kebaikannya. Al-Quran juga demikian. Al-Quran kebaikannya sangat-sangat banyak. Apa bukti bahwa Al-Quran ini adalah kebaikannya sangat banyak? Sampai sekarang para ulama menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Apakah itu ilmu tauhid, ilmu aqidah, atau ilmu bahasa, atau ilmu fiqih, atau ilmu saja. Sampai sekarang mereka menggalinya dan itu belum selesai-selesai sampai sekarang. Ya. Ini bukti dari kebenaran firman Allah, liyadabbaru ayatihi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, penuh dengan keberkahan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, barang siapa yang ingin hidupnya menjadi hidup yang baik, maka hendaklah ia menjadikan Al-Quran pedoman kehidupannya sehari-hari. Maka sebagaimana orang-orang terdahulu dia baik dengan Al-Quran, maka kita tidak mungkin kita akan baik kecuali dengan Al-Quran juga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, difahami, dipikirkan, diketahui maksudnya. Itu yang dimaksud dengan tadabbur. Liyadabbaru ayatihi, perhatikan sekarang, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ini orang-orang yang berakal. Saya ulangi lagi, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya adalah orang-orang yang memiliki akal. Itu artinya orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran berarti dia apa? Berarti dia apa? Tidak punya akal. Ya, ini Allah yang mengatakan demikian, dia tidak punya akal. Subhanallah. Masa seorang muslim dia mau terus menerus tidak punya akal? Nas'alullah salamul afiyah. Padahal ikhwani fid din a'azzakumullah, Al-Quran ini dimudahkan bagi kita untuk menghafalnya, untuk mempelajarinya. Ya,
Mungkin ada di antara kita yang merasa berat untuk membeli terjemahan Al-Quran atau tafsiran Al-Quran. Tidak perlu repot-repot, sekarang cukup di-download di HP-nya, dia sudah bisa mendapatkan tafsir Al-Quran yang mana saja yang dia inginkan. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir apa saja. Mau yang memakai bahasa Arab, mau yang sudah diterjemahkan juga, semua sudah ada. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada alasan bagi seseorang nanti untuk mengatakan saya tidak tahu. Kemudian walitti'adhi bimawa'idhih, dan mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini juga tidak mungkin kita akan bisa mengambil pelajaran dan nasihat yang ada di dalam Al-Quran kalau kita tidak pernah pelajari Al-Quran. Mempelajari, membacanya saja tidak lancar, bagaimana akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wal wuqufu 'inda hududih, dan berhenti di batasan-batasannya. Jangan melangkahi Al-Quran. Apa yang telah dibataskan oleh Al-Quran jangan dilangkahi, karena yang membatasinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah ahkamul hakimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala alim. Allah Subhanahu wa ta'ala rahim. Dia membatasi semua itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa hikmah. Allah membatasi semua itu karena hikmah yang begitu besar. Kemudian bimtithali awamirih wajtinabi nawahih, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Waqil, dan ada juga di antara ulama yang mengatakan an-nasihatu li kitabih, nasihat kepada kitabnya, yaitu al-imanu bi annahu tanzilu, mengimani bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwani fiddin azakumullah, nanti satu saat Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yabqa minhu ayah, satu ayat pun tidak akan ada di muka bumi nanti, akan diangkat di akhir zaman. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sebelum itu terjadi, maka mari kita semua rajin-rajin membaca Al-Quran, menghidupkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, imma membaca atau mendengarnya atau membaca tafsirannya. Kemudian wa tilawatih, dan senantiasa membacanya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita mau jujur, ya, seorang muslim aib, sangat tercela. Dia tidak punya jatah untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kalau tidak bisa 2 atau 3 juz, ya 1 juz. Kalau tidak bisa 1 juz, ya setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, setidak-tidaknya beberapa lembar baca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran ini adalah musibah. Ya. Wal amali bihi, dan mengamalkan Al-Quran. Tentunya mengamalkan Al-Quran ini setelah kita bisa membacanya, kemudian setelah kita mengetahui tafsiran-tafsirannya, ya. Wa tafahumi ulumihi wa amthalih, dan memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Pada sebagaimana kita katakan tadi, para ulama sampai saat ini masih terus-menerus menggali Al-Quran, dan masih belum habis ilmu Al-Quran yang mereka gali itu. Qala Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, an-nasihatu li kitabihi tatadammanu umuran minha, nasihat kepada kitabnya ini terkandung di dalamnya beberapa masalah, beberapa perkara. Yang pertama, adz-dzabbu anhu, membela Al-Quran, membelanya. Ikhwani fiddin azakumullah, di zaman ini orang-orang yang mencela Al-Quran begitu banyak. Orang-orang yang mentahrif Al-Quran begitu banyak, ya, menafsirkannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Lihat saja bagaimana orang-orang Syiah Rafidah,
mengartikan sesuatu yang sudah jelas dengan artian yang sesuai dengan keyakinan mereka. Wat-tin waz-zaitun. Kita semua mengetahui apa itu tin, apa itu zaitun. Meskipun dia tidak pintar dalam berbahasa Arab, kalau dia mendengar wat-tin waz-zaitun, dia tahu bahwa tin itu adalah buah, zaitun juga adalah buah. Tapi orang Syiah Rafidah mengatakan wat-tin waz-zaitun ini Hasan dan Husain. At-tin Hasan, zaitun Husain. Dari bahasa Arab yang mana ini kok bisanya wat-tin waz-zaitun artinya Hasan dan Husain? Ya. Dan masih banyak penafsiran-penafsiran yang jauh dari kebenaran itu. Nah, seorang muslim yang sunni, dia harus memiliki ilmu tentang Al-Quran, tentang makna-makna Al-Quran, agar dia bisa membelanya. Kemudian bi an yadhubbal insanu anhu tahrif al-mubtilin, yaitu dengan cara membelanya, menjaganya dari pemalsuan, penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Wa yubayyinu butlana tahrif man harraf, dan juga dia menjelaskan pemalsuan, penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Dan lihat ayol ikhwah, kenapa kita harus membuat contoh dari orang-orang Syiah, orang-orang bid'ah, ya, yang begitu banyak menyimpang dari penafsiran Al-Quran yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tasdiqu khabarih, mempercayai semua berita-berita yang ada di dalamnya, di dalam Al-Quran. Karena semua berita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hak, tidak ada yang tidak benar. Bagaimana dia bisa dikatakan tidak benar, sementara yang berfirman itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Tasdiqan jaziban la miryata fihi, percaya dengan sepenuh hati, dari dalam hati, yang tidak ada keraguannya sama sekali. Falau kadzdzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan, jika dia mendustakan salah satu berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, maka orang ini tidak dikatakan nasih. Ya, kemarin kita mengatakan nasaha itu salah satu artinya apa? Murni, tulus. Ya, madu yang murni di dalam bahasa Arab dikatakan apa? Asalun nasihun, madu murni, asal nasih. Maka orang yang mendustakan salah satu dari berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, ini tidak dikatakan dia orang yang nasih, tidak dikatakan orang yang murni keimanannya. Wa man syakka fihi wa taraddada lam yakun nasihan. Demikian juga orang-orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, terhadap berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, maka orang ini dia tidak dikatakan dia nasih, tidak dikatakan dia murni, tidak dikatakan dia tulus ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Syekh, imtithalu awamirih, melaksanakan semua perintah-perintahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia memerintahkan kita melainkan karena perintah itu adalah baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah ia melarang kita dari sesuatu melainkan karena sesuatu itu adalah akan menimbulkan kerusakan bagi kita di dunia dan di akhirat. Fama warada fi kitabillah min amrin famtathilhu, apa saja perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Ya, bagaimana seorang muslim tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah sementara dia tahu yang memerintahkannya itu adalah Allah, lalu dia tidak menjalankan perintahnya? Padahal subhanallah ayol ikhwah, kalau dia berada dalam kesulitan pasti dia akan mengatakan Allahumma, ya Allah. Ya, sakit sedikit, ya Allah. Pusing sedikit, ya Allah. Sakit perut sedikit, ya Allah.
ya, rezekinya sempit, ya Allah, apa saja yang dia butuhkan pasti dia mengatakan ya Allah, ya Allah. Tapi perintah-perintah Allah tidak mau dijalankan. La ilaha illallah. Ya, ikhwani fid din, azakumullah. Di kajian-kajian sebelumnya kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita harta, kita diberi makanan, kita diberikan minuman, kita diberikan kesehatan, kita diberikan tempat tinggal, kita diberikan istri, kita diberikan anak, semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk agar kita menegakkan perintah-perintah Allah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Subhanallah, kita diberikan segala-galanya untuk beribadah kepadanya. Namun celakanya kita ini, semua nikmat Allah itu kita terima, namun kita malas beribadah kepadanya. Ya, la haula la quwata illa billah. Kemudian fa illam tamtathil lam takun nasihan. Jika engkau tidak mengamalkan, menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka engkau tidak termasuk orang yang nasih, tidak termasuk orang yang tulus, yang murni dalam beraqidah dan bertauhid kepada Allah. Yang keempat, ijtinabu ma naha anhu, menjauhkan semua larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita katakan tadi, apa saja yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, maka itu pasti ada kerusakan-kerusakannya baik di dunia maupun di akhirat. Fa illam taf'al lam takun nasihan. Jika engkau tidak menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya engkau tidak menjadi orang yang nasih. Aqidahmu tidak murni, tauhidmu tidak murni. Kemudian yang kelima, an tu'mina bi anna ma tadammanahu min al-ahkam huwa khairul ahkam. Yang kelima, mengimani bahwa hukuman-hukuman atau hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah hukum yang terbaik. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, apabila hukum-hukum Allah ini kita rubah, kita tukar dia dengan hukum selain hukum Allah, pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan. Lihat saja ayo ikhwan. Ya, di dalam Islam orang yang berzina direjam kalau dia sudah muhsan, kalau dia sudah nikah. Ya, kalau dia sudah nikah dengan nikah yang sahih, lalu dia berzina, maka ini hukumannya dia direjam sampai dia mati. Ya. Namun orang-orang kufar tidak senang dengan hukum rajam ini. Ya. Akhirnya kaum muslimin ikut menghilangkan hukum rajam ini. Apa terjadi sekarang? Lihat ayo ikhwan. Zina merajalela. Di mana-mana zina merajalela. Ya, bukan hanya orang-orang yang keji, bukan hanya orang-orang yang kotor yang berzina. Orang yang terhormat pun sekarang berzina. Ya, orang yang tahu hukum-hukum Allah pun sekarang berzina. Bukan hanya semua, bahkan anak-anak kecil sudah berzina. Kenapa itu terjadi? Karena hukum Allah ini kita jauhkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ini agar apa? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat, aman di dunia dan di akhirat. Apabila hukum rejam ini dipraktekkan, maka insya Allah orang-orang yang berzina itu akan takut dia berzina, karena dia akan direjam. Kalau dia berzina, maka tidak mungkin dia akan melakukan perzinahan. Kemudian lihat betapa banyaknya anak-anak yang tidak mengetahui mana bapaknya, mana ibunya, gara-gara zina. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, demikian juga orang yang membunuh, dia dibunuh. Ya, siapa-siapa yang membunuh dia dibunuh. Ketika kita menjauhkan hukum Allah ini, maka lihat bagaimana kejamnya orang-orang yang membunuh. Bukan hanya sekedar dibunuh, tapi dipotong-potong, dimutilasi. Kepalanya di sana, kakinya di sana. Tidak sampai di sana, ya, anak-anak muda sudah bisa membunuh. La haula wala quwata illa billah. Tidak senang sedikit bunuh, tidak senang sedikit bunuh, tidak senang sedikit bunuh. Akhirnya kita ini seperti di hutan jadinya. Tapi jika ada hukum Allah, orang-orang dia akan memikir 1000 kali dia berpikir sebelum dia akan membunuh.
karena apabila dia dibunuh, dia akan dibunuh. Lihat betapa banyaknya anak-anak yatim ya gara-gara bapaknya dibunuh. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisasi apa? Hayatun ya ulil albab." Dan dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Qisas kan kita membunuh, kita memotong lehernya orang yang membunuh. Tapi Allah justru mengatakan walakum fil qisas, dan di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Apa maksudnya ada kehidupan? Maksudnya adalah ketika orang akan membunuh si fulan, ya, dia mengatakan nanti kalau saya bunuh dia, saya dibunuh juga. Kalau saya dibunuh, anak-anak saya menjadi anak yatim, istri saya menjadi janda, dan seterusnya. Maka akhirnya nggak jadi dia membunuh. Akhirnya itu juga nggak jadi dia terbunuh, hidup dia. Maka ini yang dimaksud oleh Allah, walakum fil qisasi hayat. Dalam kehidupan, dalam qisas itu ada kehidupan. Tapi coba sekarang dia membunuh, masuk setahun 2 tahun, itu pun kalau dia anaknya pejabat, anaknya ini berkurang, dikurangi ini, keluar lagi, membunuh lagi, dan seterusnya. La ilaha illallah. Kemudian seorang muslim harus dia meyakini bahwa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hukum yang terbaik. Ikhwani fiddin azakumullah, ada salah seorang kepala negara, dia mengatakan kalau saya terapkan hukum Islam, pencuri-pencuri saya potong tangannya, maka akan habis orang-orang yang di negeri saya ini, saya semuanya tangannya buntung. Maksudnya apa itu? Maksudnya rakyatnya semuanya pencuri itu. Nah, itu akibatnya gara-gara tidak ada hukum memotong tangan ini. Wa annahu la hukma ahsan min ahkamil Quran. Tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Al-Quran. Ya bagaimana akan ada hukum yang lebih baik dari Al-Quran sementara Al-Quran ini adalah tanzilun min Rabbil Alamin? Tidak mungkin akan ada hukum yang lebih baik dari Al-Quran. Hukum-hukum yang di dalam Al-Quran itu adalah hukum dari Allah yang maha kuasa, maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang, ya, yang maha sempurna. Selain hukum-hukum Allah, hukum-hukum buatan manusia itu dibuat oleh manusia-manusia yang kurang akalnya, yang tidak sempurna akalnya. Buktinya si A mengatakan ini bagus, B mengatakan ini tidak bagus. Apa yang ditetapkan tahun ini bisa diganti tahun depan. Al-Quran tidak pernah dia berubah, karena Al-Quran itu adalah tanzilun min hakimin hamid, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha terpuji, yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Lihat ayo ikhwah, banyak sekali orang-orang Nasara ini, pendeta-pendeta yang dia ingin mencari Al-Quran, mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Quran untuk menyerang Islam, ya. Tapi mereka tidak mendapatkan kesalahannya sama sekali. Justru mereka yang masuk Islam, dan itu banyak sekali, baik di luar negeri atau di dalam negeri, ya. Ingin mencari kesalahan Al-Quran, justru dia apa? Justru dia beriman. Kemudian yang keenam, yang terakhir, an tu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullah azza wa jalla, hurufuhu wa ma'nahu. Engkau beriman, meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, kalau kita meyakini ini saja, kita yakini, yakin sebenar-benarnya keyakinan, maka tidak akan pernah kita berhenti membaca Al-Quran. Kenapa? Karena yang kita baca itu adalah kalamullah. Masa kita tidak senang membaca kalamullah, tidak senang membaca Allah yang kita sembah sehari-hari, tidak senang membaca kalam Allah yang tempat kita meminta apabila kita berada dalam kesulitan, ya. Ikhwani fiddin azakumullah, cobalah untuk menanamkan dalam diri kita sendiri, dalam hati kita, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan membaca apa? Kalamullah, ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita menyampaikan tentang Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran.
Uthman ibn Affan, Qur'annya itu dulu kertas, tidak seperti kertas yang ada di zaman sekarang. Kertas dulu itu dia tebal. Nah, mushafnya Uthman, Qur'annya Uthman itu huruf-hurufnya sudah tidak jelas. Ya, karena tinta di zaman dulu tidak seperti tinta di zaman sekarang. Huruf-hurufnya ini sudah tidak jelas, kabur. Kenapa? Saking banyaknya air mata yang netes. Bahkan lembaran-lembarannya itu banyak yang berlubang. Ya, kenapa? Saking banyaknya air mata yang netes di mushafnya Uthman. Subhanallah, lihat aja lihat bagaimana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dibunuh, darahnya itu netes di atas firman Allah yang mengatakan fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupimu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Uthman, ya Uthman, tidak usah engkau memikirkan tentang orang-orang yang telah membunuhmu, kami yang akan membalas untukmu. Ya, subhanallah, lihat ayo ikhwah bagaimana dia hidup dengan Al-Qur'an, akhirnya juga dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Setiap hari dia mengkhatam Al-Qur'an. Padahal usianya sudah 82 tahun. Tidak pernah dia tidak mengkhatamkan Al-Qur'an. Dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Uthman bin Affan meninggal dunia, dia bermimpi bahwa dia diajak untuk berbuka puasa oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah mengatakan, wahai Uthman, kemari berbuka bersama kami. Itu malamnya dia bermimpi, paginya dia puasa. Pagi itu juga dia dibunuh. Jadi seolah-olah dia dibunuh untuk apa? Untuk memenuhi undangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengundangnya untuk apa? Berbuka puasa. Subhanallah. Lihat bagaimana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sampai tua pun dia tidak pernah lepas mengkhatamkan Al-Qur'an. Kemudian takallama bihi haqiqatan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah firman Allah haqiqah. Bukan kalam Jibril, bukan kalam yang lainnya, tapi kalam Allah. Talaqqahu Jibril min Allah. Diterima Jibril dari Allah. Wa nazala bihi ala qalbi Muhammad, dan diturunkan oleh Jibril ke dalam hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin, agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pemberi peringatan-peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Qur'an itu bahasa Arab. Yang membaca wadduhi itu bahasa Arab, yang membacanya wadduha itu juga bahasa Arab. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.